10 amalan ini sangat ampuh dan saya bisa pastikan mujarab. Kenapa? Karena amalan-amalan ini ada dalilnya, baik dalil Al-Quran maupun hadis. Jadi amalan ini tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW. Dengan mengamalkannya Anda akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Yang pertama, akan terjaga atau terbentengi dari gangguan jin, dan yang kedua, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapat keutamaan dari istiqomah mengamalkannya. Yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah atau cara pertama yang bisa dilakukan agar kita terjaga atau terlindungi dari kesurupan jin, yaitu membaca kalimat yang berfungsi sebagai bentuk permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, amalkan ini setiap pagi atau petang atau setiap sebelum tidur agar terhindar dari gangguan jin. Atau Anda juga bisa membaca kalimat lain yang mengandung makna sama atau serupa, yaitu memohon perlindungan dari kejahatan atau gangguan jin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman yang artinya, dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Fussilat ayat 36. Yang kedua, membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Dua surat terakhir Al-Quran ini memang berkhasiat untuk mengusir jin. Keduanya dikenal dengan nama surat Mu'awwizatain. Anda bisa membacanya sebelum tidur secara istiqomah setiap malam atau setiap pagi dan setiap sore. Bisa juga digabung dengan ayat kursi, Al-Fatihah, dan surat Al-Ikhlas. Yang nomor 3, membaca ayat kursi. Mungkin Anda sudah tidak asing dengan kedahsyatan ayat kursi, salah satunya sebagai bacaan pelindung diri dari gangguan jin atau setan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, apabila kamu hendak mendatangi tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi sampai ayat terakhir atau sampai akhir ayat. Karena dengan begitu kamu akan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang nomor 4, membaca surat Al-Baqarah. Jika kita membaca surat Al-Baqarah ini dengan tartil minimal 3 hari sekali di dalam rumah kita, maka insya Allah jin tidak akan mendekati rumah kita. Saking dahsyatnya surat ini, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa jin atau setan itu akan lari sampai terkentur-kentur ketika rumah kita dibacakan surat Al-Baqarah. Imam Bukhari juga pernah meriwayatkan sebuah hadis tentang kedahsyatan surat Al-Baqarah ini, yang intinya begini. Nabi SAW bersabda, jangan jadikan rumah kalian layaknya kuburan, dan sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah tidak didekati setan. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 5, membaca penutup surat Al-Baqarah. Jika Anda tidak sanggup membaca surat Al-Baqarah yang sangat panjang itu, maka Anda cukup membaca penutup surat Al-Baqarah saja. Khasiat dari ayat terakhir surat Al-Baqarah ini juga dapat membentengi diri Anda dari gangguan jin. Anda bisa membacanya sebelum tidur, setiap pagi dan sore hari, atau setiap selesai sholat. Yang nomor 6, membaca awal surat Al-Ghafir sampai ayat 3. Amalan ke-6 yang dapat membentengi diri Anda dari kesurupan jin adalah 3 ayat pertama surat Al-Ghafir. Jadi bacalah surat tersebut dan amalkan secara istiqomah. Yang ke-7, membaca kalimat 100 kali berikut ini, yaitu kalimat tauhid dibaca 100 kali. Tujuan dari fungsi dari kalimat ini adalah terhindar dan terbentengi dari gangguan atau kesurupan jin. Adapun kalimat tauhid yang dimaksud adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, tiada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya segala puji, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Yang ke-8, memperbanyak zikir. Zikir adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita senantiasa ingat kepadanya, maka tidak akan ada jin atau setan yang berani mendekat, apalagi sampai masuk ke dalam raga kita. Sehingga dengan banyak berzikir, insya Allah kita akan terhindar dari gangguan atau kesurupan jin. Lantas, zikir apa yang bisa diamalkan untuk
tujuan ini, pada hakikatnya semua jenis zikir bisa diamalkan, karena semua jenis zikir itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti kalimat tahlil, tauhid, istighfar, salawat, tasbih, tahmid, asmaul husna, dan membaca Al-Quran juga bisa disebut dengan zikir. Intinya adalah berzikir dengan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilakukan secara istiqomah. Yang kesembilan, berwudu dan sholat sunnah. Cara kesembilan ini bisa dilakukan ketika Anda marah. Saat orang marah, maka ia sedang dikuasai setan, dikuasai jin. Secara tidak sadar, ia sebenarnya sudah kerasukan jin. Sifat pemarah ini muncul dari hati yang kotor, sehingga sangat mudah dirasuki jin. Nah, saat Anda marah, pergilah berwudu dan laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Anda akan lebih sabar dan tidak marah lagi. Adapun sholat sunnah yang bisa dikerjakan seperti sholat sunnah wudu, ini adalah amalan yang membawa suara kaki Bilal bin Rabah terdengar di surga, padahal Bilal masih hidup. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa suatu ketika Nabi SAW mendengar bunyi teropah bunyi suara sandalnya Bilal di dalam surga. Lalu beliau bertanya kepada Bilal tentang amalan apa yang dikerjakannya. Maka Bilal menjawab bahwa ia tidak pernah meninggalkan wudhu dan sholat sunnah wudhu, atau tidak meninggalkan sholat sunnah setelah berwudu. Intinya berwudulah dan dirikan sholat 2 rakaat ketika marah. Yang ke-10, menahan diri. Cara terakhir atau terpenting dari gangguan jin yaitu menahan diri. Dari apa? Yaitu menahan diri dari pandangan, dari makan, berbicara, dan bergaul secara berlebihan. Karena sesungguhnya setan dapat menguasai kita melalui pintu-pintu tersebut. Menahan pandangan maksudnya adalah kita menundukkan pandangan atau menahan dari pandangan yang diharamkan, yaitu maksiat. Setiap anggota tubuh kita itu ada zinanya. Zina mata adalah melihat yang diharamkan, zina mulut adalah berbicara yang tidak dibenarkan, dan seterusnya hingga yang terakhir kemaluan membenarkan atau mendustakannya. Menahan makan itu penting, yaitu dengan puasa, karena berbagai penyakit baik fisik maupun hati muncul dari terlalu banyak makan ini. Juga puasa bisa menahan kita dari maksiat dan dari marah. Juga dapat dimaknai menahan dari makanan yang tidak halal alias yang diperoleh dari cara haram. Adapun berbicara berlebihan, kita bisa terjerumus ke dalam perbuatan menggunjing atau menggibah yang jelas-jelas diharamkan. Demikianlah yang bisa saya share dan informasikan pada video kali ini. Jika ada pendapat lain dari teman-teman sekalian atau memperkuat pendapat saya, silakan share di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda seputar cara menghindari gangguan jin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.